Saham emiten grup Barito milik Prayogo Pangestu kembali menguat pada perdagangan Kamis setelah bergerak mendatar dalam beberapa waktu terakhir. Saham emiten grup Barito milik Prayogo Pangestu kembali menguat pada perdagangan Kamis setelah bergerak mendatar dalam beberapa waktu terakhir. Saham PT Petrosi Tbk atau PTRO bahkan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Saham emiten grup Barito milik Prayogo Pangestu kembali menguat pada perdagangan Kamis setelah bergerak mendatar dalam beberapa waktu terakhir. Data Bursa Efek Indonesia mencatat saham PTRO menguat hingga 4% ke level Rp12.350 per saham. Saham ini sempat menyentuh rekor tertinggi di Rp12.600 dengan nilai transaksi mencapai Rp260 miliar. Penguatan ini menandai kembalinya minat investor terhadap saham-saham grup Barito. Indo Premier Sekuritas menilai PTRO memiliki peluang besar masuk MSCI Standard Cap Indonesia. Peluang tersebut menguat setelah MSCI menaikkan porsi free float PTRO menjadi 30% dari sebelumnya 25%. Perubahan ini menurunkan batas harga minimum menjadi kisaran Rp11.000 hingga Rp12.000 per saham. Sementara itu, analisis SP Sekuritas menyoroti akuisisi 60% saham SBPL sebagai katalis penting. Langkah ini dinilai memperkuat kapabilitas EPC terintegrasi PTRO, membuka akses ke proyek bernilai lebih tinggi, serta menciptakan sinergi cross-selling. Adapun, kinerja PTRO juga solid dengan laba bersih melonjak lebih dari 140% sepanjang 9 bulan pertama 2025. Berbagai sumber IDX Channel. PT Adikarya Tbk atau emiten berkode saham ADHI memberikan penjelasan terkait rencana pembongkaran tiang monorel di DKI Jakarta. Perseroan menyebut pembahasan rencana tersebut saat ini masih dilakukan bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PT Adikarya Tbk atau emiten berkode saham ADHI memberikan penjelasan terkait rencana pembongkaran tiang monorel di DKI Jakarta. Corporate Secretary Adikarya Rozi Sparta menyampaikan rencana pembongkaran tiang monorel oleh Pemprov DKI Jakarta memang benar adanya. Hingga saat ini, ADHI bersama Pemprov DKI masih melaksanakan pembahasan lebih lanjut terkait rencana tersebut. Rozi menjelaskan tiang monorel di sepanjang Jalan HR Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika merupakan aset milik ADHI. Hal tersebut berdasarkan putusan pengadilan nomor 296-2012-G-PN-Jakarta-Selatan tanggal 22 Oktober 2012 serta pendapat hukum Jaksa Pengacara Negara nomor B.350/GPH.1/08/217 tanggal 16 Agustus 2017. Dalam proses ini, ADHI terus menjalin komunikasi dengan berbagai stakeholder untuk mencari solusi terbaik. Perseroan menegaskan komitmen untuk berkoordinasi dengan Pemprov DKI agar seluruh proses pembongkaran berjalan sesuai tata kelola perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Rozi menyatakan hingga saat ini tidak terdapat informasi atau kejadian penting lain yang bersifat material terkait rencana pembongkaran. Perseroan menyebut rencana tersebut tidak mempengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham ADHI. Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga mempercepat pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said pada 14 Januari 2026. Pembongkaran dan penataan jalan serta trotoar dibiayai sepenuhnya melalui APBD DKI Jakarta dengan total anggaran sekitar Rp100 miliar. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, PT MNC Energy Investment Tbk atau emiten berkode saham IATA resmi menggelar First Digging Ceremony yang menandai dimulainya tahap operasional pertambangan batu bara. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Mining Contractor Agreement dengan PT Kalimantan Prima Persada yang merupakan unit bisnis PT United Tractors Tbk dengan nilai kontrak Rp5 triliun. PT MNC Energy Investment Tbk atau emiten dengan kode saham IATA resmi menggelar First Digging Ceremony sebagai tindak lanjut penandatanganan Mining Contractor Agreement pada akhir Desember 2025.
Perjanjian tersebut ditandatangani antara anak usaha IATA PT Artaco Prima Energy dengan PT Kalimantan Prima Persada atau KPP Mining yang merupakan unit bisnis PT United Factors Tbk yang berada dalam grup Astra. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi IATA dalam memperkuat fundamental teknis dan operasional perusahaan. Perjanjian kontraktor jasa pertambangan batubara ini memiliki nilai kontrak sebesar 5 triliun rupiah. Kerjasama berlangsung selama 5 tahun dan berlaku efektif sejak Januari 2026 di wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi AP Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. First Digging Ceremony menjadi tonggak percepatan produksi batubara IATA. Kegiatan ini menyokong target awal produksi sekitar 3 juta metrik ton pada 2026 dengan potensi peningkatan jangka menengah hingga 7 juta metrik ton per tahun. Direktur Utama MNC Energy Investment Suryo Eko Hadianto mengatakan, kolaborasi dengan KPP Mining menjadi landasan pertumbuhan produksi ke depan. Perseroan menegaskan komitmen untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, indeks saham gabungan atau IHSG berhasil menyentuh rekor tertinggi atau all-time high terbaru di perdagangan Kamis 8 Januari 2026. Di mana IHSG kembali mencatatkan rekor pada pukul 10.05 waktu Indonesia bagian Barat dengan menguat 0,63% di level 9.000. Secara intraday, IHSG sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa di level 9.002,920. Raihan ini memperbaiki rekor level intraday tertinggi di perdagangan sebelumnya. Rekor tercipta di tengah nilai transaksi di Kamis pagi mencapai 9,71 triliun rupiah, melibatkan 17,94 miliar saham dalam 1,39 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar pun ikut terkerek menjadi 16.434 triliun rupiah. Tercatat sejumlah saham mendominasi transaksi, diantaranya saham Bumi dan ADRO, dengan masing-masing mencatatkan total transaksi 1,7 triliun rupiah dan 1,55 triliun rupiah. Pemirsa, selanjutnya kita beralih ke update IHSG pada hari ini di 8 Januari 2026 di pukul 12.22 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana pemirsa, IHSG saat ini di level 8.984,47 setelah tadi sempat menyentuh all time high di level 9.000-an. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 8.946 dan sempat menyentuh level tertinggi di level 9.002. 362 saham menguat, 311 saham melemah, dan 137 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari pergerakan top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi antara lain ada ADRO yang mengalami penguatan di 2,99%, Raja menguat di 6,44%, Aman menguat di 5,33%, dan PTRO menguat di 4,21%. Sementara di top losers pemirsa, ada Antam yang melemah di 4,68%, MBMA melemah di 3,73%, Inet melemah di 2,38%, dan Koin melemah di 5,38%. Dari pergerakan sektoral, konsumsi primer memimpin penguatan di 1,5%, disusul energi dengan 1,38%. Sementara barang baku melemah di 0,93%, industri melemah di 0,36%.